Udah? Apa itu? Metode penyelesaian konflik yang melibatkan pencarian solusi tengah, di mana kedua belah pihak memberikan konsesi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Oke, kompromising adalah pihak-pihak yang mengalami suatu konflik, mereka bertemu untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan maksud bahwa salah satu pihak itu untuk mengalah, dalam arti mengurangi nilai tuntutannya. Misalnya, saya berkonflik dengan seseorang, akhirnya saya bertemu untuk mengadakan kesepakatan dalam penyelesaian. Nah, dalam kesepakatan itu akhirnya saya mengalah terhadap tuntutan yang saya ajukan. Misalnya, saya mengajukan 8 tuntutan. Nah, daripada 8 tuntutan nggak menyelesaikan permasalahan, masing-masing pihak tetap bontok-bontokan atau kesal, akhirnya saya menurunkan tuntutan saya dari 8 misalnya menjadi 5 tuntutan. Akhirnya disepakati lawannya 8 penyelesaian, yang disetujui saya hanya mengajukan 5. Nah, inilah compromising. Nah, lalu tolong carikan avoiding. Apa ini avoiding? Dari kata avoid atau menghindar. Udah ketemu? Avoiding, dari kata avoid. Avoiding adalah sebuah upaya menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Oke, suatu upaya di mana untuk meredam konflik sementara. Kedua belah pihak yang mengalami konflik itu tidak bertemu terlebih dahulu untuk meredakan terhadap emosinya. Nah, ketika dia sudah bisa untuk berpikir secara jernih, maka kedua belah pihak itu berupaya untuk menganalisa dan mengumpulkan berbagai informasi, fakta-fakta, dan bukti untuk digunakan di dalam penyelesaian konflik. Nah, selanjutnya tolong carikan collaborating atau collaboration. Ada yang sudah ketemu? Ya, sudah ketemu collaborating dari kata kolaborasi kalau bahasa Indonesianya. Apa itu coba? Upaya untuk menemukan gagasan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Oke, jadi collaboration, kedua belah pihak yang mengalami konflik memiliki kesadaran yang tinggi untuk bertemu dan bekerja sama dalam penyelesaian konflik untuk mencapai kesepakatan yang menghasilkan yang terbaik, yaitu win-win solution. Nah, lalu competing, apa itu? Coba cari competing. Competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing untuk memenangkan kepentingan masing-masing. Oke, di mana masing-masing pihak yang bersaing atau yang mengalami konflik, mengalami perselisihan dan pertikaian, keduanya mengalami kesepakatan untuk penyelesaian konflik dengan cara bersaing, yaitu apa? Menunjukkan siapa yang terbaik sebagai bentuk upaya dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, dari maksud ini nanti akan timbul bagaimana perilaku. Nah, apakah perilaku dalam konflik itu bersifat terbuka
Artinya dengan adanya konflik tersebut di antara kedua belah pihak melibatkan nggak pihak-pihak yang lain sehingga konfliknya menjadi semakin melebar. Nah, contohnya seperti yang pernah terjadi itu di Kalimantan, nah, perang antara orang Sampit dan orang Madura. Nah, padahal konfliknya itu konflik yang bersifat tertutup, di mana konflik di antara orang Madura dengan orang Dayak kedua-duanya berpacaran. Nah, karena yang salah satu pihak itu dihamilin, nah dan tidak mau bertanggung jawab, akhirnya, nah di antara kedua belah pihak itu salah satu pihak dari cowoknya itu akhirnya ribut. Nah, ribut ujung-ujungnya sampai melebar dan meluas melibatkan kedua suku. Nah, inilah menjadi konflik terbuka dalam perilaku. Nah, atau perilakunya tertutup, artinya konflik yang terjadi itu tidak melebar, yang berkaitan dengan orang-orang yang mengalami konflik itu saja. Seperti contohnya, misalnya pernah terjadi, misalnya contoh seperti konflik dalam hal pembebasan lahan seperti PIK. Nah, PIK 2, nah ini konflik yang bersifat tertutup di mana melibatkan antara kedua belah pihak, yaitu masyarakat setempat dengan perusahaan developer saja. Nah, ini contoh konflik yang bersifat tertutup. Nah, dari konflik ini apa hasilnya atau akibatnya? Nah, apabila konflik itu tidak mampu diselesaikan dengan baik, maka berakibat menurunnya kinerja, produktivitas, kepercayaan, trust, menurunnya komunikasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Atau konflik akibatnya apabila bisa diselesaikan dengan baik, bisa meningkatkan prestasi, kerjasama, bisa meningkatkan komunikasi, bisa meningkatkan produktivitas, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai konflik, selain hal ini, ada berbagai macam bentuk penyelesaian konflik, yaitu antara lain ada yang bersifat mediasi. Nah, coba cari apa itu mediasi. Dari kata, kalau bahasa Inggrisnya diambil dari kata mediation. Nah, selain dari competing, avoiding, collaborating, nah, compromising, ada bentuk penyelesaian konflik yang lain, yaitu pertama yang saya mau bahas dulu, mediasi. Nah, coba cari apa itu mediasi. Sudah ketemu? Penyelesaian konflik yang dibantu pihak ketiga yang netral. Oke, yaitu bentuk penyelesaian konflik di mana ada pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak dari kedua belah pihak yang mengalami konflik untuk membantu dalam penyelesaian. Tapi ingat, pihak ketiga itu harus netral. Nah, dia harus melihat, mengamati, mencermati, dan menganalisis berdasarkan permasalahan dan apa yang menjadi penyebab supaya bisa memberikan saran yang terbaik dalam bentuk penyelesaian terhadap konflik. Nah, ada facilitating komunikasi atau dalam bahasa Indonesianya memfasilitasi komunikasi. Nah, coba cari. Facilitating communication atau bahasa Indonesianya memfasilitasi komunikasi. Udah ketemu? Tolong dibacakan.
Mosa deh bacakan, Mosa Lendra. Lagi nge-lag Pak, kenapa Pak? Oh. Oke, yang lain? Ketemu? Facilitating communication. Ya, kalau sudah, perwakilannya tolong bisa dibacakan. Upaya untuk mengadakan percakapan atau diskusi antara pihak yang terlibat dalam Oke, bentuk penyelesaian konflik dengan memfasilitasi untuk melakukan komunikasi yang sifatnya non formal untuk penyelesaian suatu permasalahan. Nah, ada yang bersifat arbitrasi atau arbitrasi. Nah, coba cari arbitrasi. Sudah ketemu? Ya, silakan dibacakan perwakilannya arbitrasi. Proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral di luar litigasi atau di luar pengadilan. Oke, jadi bentuk penyelesaian konflik yang bersifat formal untuk menyelesaikan suatu permasalahan terhadap kedua belah pihak dengan memiliki ketentuan yang mengikat. Seperti misalnya pihak ketiga bisa dilakukan melalui pengadilan. Atau kalau misalnya permasalahannya terhadap pengusaha dengan pekerja bisa diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yaitu PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, di mana pihak ketiga ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk memberikan solusi dalam permasalahan. Jika tidak dipatuhi, maka bisa dikenakan suatu sanksi. Nah, ini contohnya. Nah, yang terakhir yang mau saya bahas yaitu negosiasi. Nah, negosiasi dalam konflik ini ada strateginya. Nah, strategi dalam negosiasi untuk penyelesaian suatu masalah. Ada yang bersifat strategi integratif dan distributif. Nah, coba cari tuh apa itu integratif dan distributif. Sudah ketemu? Integratif dan distributif. Oh iya, jangan lupa absen. Saya lupa kasih tahu. Udah disiapin di kertas? Tulis seperti biasa mata kuliah, tanggal, hari, dan jam serta kode kelas. Udah ketemu? Integratif? Negosiasi integratif yaitu negosiasi win-win yang melalui pendekatan kolaboratif untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua. Oke, di mana pihak-pihak yang mengalami konflik itu mengalami kesepakatan dari kedua belah pihak dalam penyelesaian. Misalnya contoh, oke, saya mengajukan 8 tuntutan, Anda 8 tuntutan untuk penyelesaian konflik setuju, maka ini menjadi kesepakatan dalam penyelesaian konflik. Nah, ini contohnya konflik integratif yang mencapai kesepakatan atau dengan istilah win-win solution. Nah, kalau distributif seperti apa nih? Kebalikannya, yaitu apa? Penyelesaian suatu konflik di antara kedua belah pihak yang mengalami perselisihan, di mana salah satu pihak itu dikalahkan. Artinya tuntutannya tidak terpenuhi, misalnya tadi 8,
tapi hanya terpenuhi misalnya 5 atau 4, sedangkan lawannya terpenuhi semuanya, misalnya 8 tuntutan. Nah, ini contohnya. Atau bisa juga dikalahkan sepenuhnya, seperti contoh waktu konflik antara negara Indonesia dengan Malaysia terhadap perebutan wilayah, yaitu Kepulauan Sipidan dan Lipitan, di mana Indonesia akhirnya dikalahkan dalam penyelesaian konflik melalui mediasi atau arbitrasi dengan salah satu organisasi PBB, di mana kesepakatannya Indonesia harus menelan pil pahit, yaitu melepaskan kedua pulau menjadi milik negara Malaysia. Nah, ini contohnya win-lose solution. Nah, terakhir yang mau saya bahas, bahwa di dalam melakukan negosiasi, kita harus persiapan, yaitu menentukan tujuan dan perencanaan. Artinya apa? Artinya ketika kita menggunakan penyelesaian konflik dengan negosiasi, maka kita harus tentukan tujuannya, apa maksudnya dari penyelesaian konflik itu. Nah, bagaimana perencanaannya? Menetapkan hari, waktu, jam, pertemuannya bagaimana, siapa anggota-anggota yang dilibatkan, kumpulkan berbagai informasi, fakta, data. Nah, bagaimana nanti menentukan aturan-aturan dalam melakukan proses negosiasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya prosesnya tetapkan aturan dasar. Artinya ketika mengalami suatu konflik, bagaimana sih protokolernya? Seperti misalnya ketika ada konflik, bagaimana menentukan atau menetapkan komunikasi. Berapa lama waktu untuk melakukan komunikasi, menyampaikan informasi, fakta, data secara lugas dan terbuka. Bagaimana melakukan penyambutan walaupun terjadi konflik, tetap harus memberikan rasa penghormatan, respect. Misalnya orang yang berkonflik tetap datang, disambut dengan baik. Bagaimana ketentuan aturannya, protokolernya. Nah, ini tetapkan aturan dasar. Nah, selanjutnya lakukan klarifikasi dan justifikasi. Artinya apa? Dalam konflik itu kita harus bertukar informasi terhadap fakta, data, sehingga tahu apa yang menjadi penyebab sumber masalah dari konflik. Sehingga dari klarifikasi dan justifikasi, maka masing-masing pihak bisa menganalisis dengan baik untuk mengajukan penyelesaian atau kesepakatan dalam konflik. Nah, selanjutnya lakukan tawar-menawar dan penyelesaian. Maksudnya apa? Ajukan. Nah, bentuk kesepakatan, bentuk penyelesaian, ajukan tuntutan penyelesaiannya seperti apa yang ingin disepakati. Nah, sehingga mencapai kata kesepakatan atau penyelesaian bersama yang diharapkan. Nah, dalam hal tukar-menukar dan penyelesaian masalah, kita bisa menggunakan pendekatan komunikasi persuasif dengan fakta, data, logika, kecermatan, dan analisis yang baik yang dapat digunakan untuk mengajukan penyelesaian masalah. Nah, tapi ingat, dalam konflik kita harus bisa mengontrol, memiliki kecerdasan dalam emosi atau mental. Jangan sampai kita tidak mampu menggunakan logika dengan baik.
baru ketemu mentang-mentang konflik, sebel gua sama dia kayak tai. Nah, misalnya udah bagaimana bisa menyelesaikan masalah kalau emosi sudah dilibatkan dengan lebih tinggi dari pikiran atau kemampuan analisa, pasti penyelesaian masalah tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, dalam konflik, dalam penyelesaian tawar-menawar, nah ini dia, emosi harus bisa dikontrol, memiliki kecerdasan dalam emosi dan mental, sehingga apa? Logika, rasionalitas, nah fakta dan data yang kita ungkapkan bisa dengan cermat, sehingga bisa mengajukan tuntutan. Nah, ketika kita lebih mengedepankan emosi, maka sulit untuk penyelesaian berdasarkan dari hal yang terbaik dengan akal sehat. Nah, ini dia. Nah, yang terakhir baru penutupan dan implementasi. Artinya apa? Artinya ketika kesepakatan sudah dicapai, masing-masing pihak mengalami deal, oke, tanda tangan, bersalaman, maka kedua belah pihak yang mengalami konflik itu akan menjalankan kesepakatan yang telah disepakati dari kedua belah pihak yang mengalami konflik. Oke, deal. Nah, ini dokumennya, agreement-nya, persetujuannya, tersetuju, tanda tangan. Oke, tanda tangan, saya juga tanda tangan. Nanti tinggal dilaksanakan sesuai dengan dokumen perjanjian dari kesepakatan penyelesaian konflik. Nah, ini contoh. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan kepada kesimpulan. Oke, karena kita kuliah perdana di tahun baru, maka perdana pula untuk kesimpulan coba Mosalendra. Nah, apa nih kesimpulannya? Satu saja. Nah, selanjutnya dilanjutkan Bilton dan Ramadan. Ya, silakan ayo kesimpulannya. Waduh, masa habis liburan mandek. Kesimpulan materi tentang konflik dan negosiasi. Ya. Konflik muncul ketika ada perbedaan pandangan, loyalitas kelompok atau persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Dan negosiasi dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan di masa depan. Oke, bisa. Kesimpulan pertama, konflik bisa diakibatkan karena pertentangan atau ketidaksesuaian. Nah, di mana pertentangan dan ketidaksesuaian itu bisa diakibatkan dari berbagai macam sumber atau potensi konflik. Nah, potensinya apa? Tadi bisa persepsi, komunikasi, lalu variabel terhadap kepribadian seperti ketidaksesuaian karakter, sifat, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kesimpulan dari konflik dalam negosiasi adalah bahwa konflik sering muncul karena perbedaan kepentingan, tujuan, atau nilai yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Konflik ini bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, namun konflik juga dapat memberikan peluang untuk memahami perspektif lain dan mencari solusi kreatif. Ada beberapa poin penting teknik di situ. Nah, dikit aja, dikit, jangan banyak. Jangan diborong, kasihan. Nah, berarti apa yang kedua? Bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konflik itu, pertentangan itu timbul tergantung dari bagaimana seseorang menilai terhadap konflik. Nah, apakah dia menilai konflik itu terhadap pandangan tradisional,
interaksionis atau pandangan terhadap nilai manusia. Oke, yang ketiga, selanjutnya Ramadan. Konflik itu diselesaikan dapat menyebabkan dengan kinerja, prestasi dan lain-lain, Pak. Oke, konflik itu apabila tidak mampu diselesaikan dengan baik akan mengakibatkan apa tadi? Penurunan kinerja, produktivitas, hilangnya kepercayaan, hilangnya komunikasi, kerjasama semakin menurun atau hilang, timbul perpecahan dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa diselesaikan, apa nih? Bisa meningkatkan kerjasama, kepercayaan, komunikasi, lalu prestasi, produktivitas dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya coba virus. Nah, apa kesimpulannya virus? Kesimpulannya, konflik bisa terjadi di mana saja dan antar siapa saja. Sebelum terjadi konflik, ada proses yang dimana sampai konflik itu terjadi. Namun ada juga upaya penyelesaian konflik tersebut. Oke, jadi konflik itu bisa diselesaikan berdasarkan dari misalnya maksud dengan cara apa tuh tadi? Competing, compromising, avoiding, dan collaborating. Atau menggunakan metode yang lain, yaitu apa tadi? Mediasi, memfasilitasi komunikasi, atau dengan cara arbitrasi, atau dengan cara negosiasi. Nah, selanjutnya saya Tama. Mana nih orang tertua? Oke. Bahwa konflik yang sering muncul karena perbedaan kepentingan, tujuan atau nilai yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Oke, betul. Nah, masing-masing pihak, bisa mengakibatkan terjadinya konflik. Nah, oleh sebab itu diperlukan upaya dalam bentuk penyelesaian konflik. Nah, dengan cara apa? Bisa dengan cara tadi strateginya integratif atau distributif. Nah, terakhir, coba Tri Luksinidar, coba apa kesimpulannya Tri? Ya. Bagian dari interaksi yang muncul akibat perbedaan kepentingan atau pandangan. Konflik ini walaupun dianggap negatif juga bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan kebaikan atau bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, konflik itu memang ada yang sengaja diciptakan organisasi dengan adanya apa? Ketentuan dan aturan. Yang dimana ketentuan aturan itu harus dijalankan dengan baik berdasarkan equal dan prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk apa? Dengan maksud meningkatkan kinerja, produktivitas, persaingan, meningkatkan pengembangan diri, dan lain sebagainya. Oke, ya Rio Adam, ya ditutup. Kesimpulan. Ya udah, nggak apa-apa, ayo. Kesimpulan. Coba pakai bahasa sendiri coba. Kesimpulan untuk konflik adalah dalam organisasi merupakan hal. Pakai bahasa sendiri coba. Konflik adalah merupakan hal yang Bahasa sendiri kayak itu kan bahasa sendiri coba. konflik bisa diselesaikan beberapa metode seperti mediasi, negosiasi ataupun mediasi dan negosiasi. Untuk konflik tersebut di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan dan konflik bisa diselesaikan dengan pihak ketiga yang netral, Pak. Oke, ya. Sudah cukup? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, absennya sudah sampai di mana?